Area tekanan rendah yang telah kami pantau selama 1 atau 2 hari terakhir, AL97, telah menjadi lebih terorganisir pagi ini, tanggal 13 Oktober. Setelah menghabiskan sebagian besar kemarin, tanggal 12 Oktober, sebagai pusaran tingkat rendah yang terbuka. Malam ini semburan besar konveksi dalam dengan suhu puncak awan di bawah minus 80 derajat Celcius telah terbentuk di dekat dan tepat di sebelah timur pusat. Lintasan Aschat C sebelumnya memotong sisi timur sistem, menunjukkan bahwa sistem tersebut telah menghasilkan angin berkekuatan badai tropis, dengan angin puncak yang berasal dari 40 mil per jam, 36 knot. Sepasang lintasan gelombang mikro AMSL2 dan GMI pada pukul 4.06 UTC di dekat sistem juga menunjukkan organisasi struktural yang lebih baik di bawah cirrus. Perbaikan Dvorak subjektif 06 UTC dari TAFB adalah T2, 5/35 knot, dan presentasi satelit semakin mengesankan sejak saat itu, dengan puncak awan konvektif mengambil pola bentuk koma yang jelas. Oleh karena itu, peringatan dini sedang diterapkan terhadap badai tropis Lorenzo pagi ini, dengan intensitas awal 45 mil per jam, 40 knot. Dengan asumsi sedikit undersampling dari data angin scattering sebelumnya. Gerakan awalnya agak tidak pasti yaitu 305/15 knot, sedikit lebih lambat dari pusat yang dilacak sebelumnya. Mungkin karena tarikan ledakan konvektif besar di bagian tengah. Pergerakan ke arah barat laut secara umum dengan sedikit perlambatan tambahan diperkirakan terjadi hari ini, tanggal 13 Oktober, ketika Lorenzo mendekati kelemahan di punggungan subtropis yang dihasilkan oleh palung datar di jalur siklon tropis. Palung ini diperkirakan akan patah dan bergeser ke barat daya sistem. Dan Lorenzo akan berbelok ke utara di antara fitur ini dan punggungan tingkat menengah yang terkikis yang berpusat di Kepulauan Cabo Verde. Pada akhirnya, punggungan ini akan menyebabkan siklon berbelok kembali ke timur laut di sekitarnya, karena berada di bawah pengaruh aliran barat lintang menengah berskala luas. Perakiraan lintasan NHC awal cukup sesuai dengan amplop panduan lintasan yang cukup padat, dan secara kasar merupakan perpaduan antara panduan HCCA dan Google DeepMind pada siklus ini. Sedikit di sebelah timur amplop lintasan keseluruhan. Meskipun struktur badai Lorenzo pada citra satelit telah membaik, badai tersebut saat ini masih mengalami geseran angin vertikal barat daya sekitar 25-30 knot. Namun, panduan GFS dan SHIPS berbasis ECMWF menunjukkan bahwa geseran ini akan segera berkurang hingga kurang dari 10 mil per jam, 10 knot, dalam 24-48 jam. Biasanya, hal ini akan menyebabkan penguatan mengingat suhu laut 27-28 derajat Celcius yang cukup hangat, tetapi pada saat yang sama, tingkat kelembapan relatif menengah di lingkungan juga diperkirakan akan mengering secara substansial karena badai berinteraksi dengan palung tingkat atas di depannya. Palung ini juga masih dapat menghasilkan beberapa geseran menengah sisa yang mengikis lapisan aliran keluar. Panduan keseluruhan tidak terlalu optimis terhadap prospek intensitas badai Lorenzo. Tetapi perlu dicatat bahwa terdapat sebaran yang cukup besar baik di ECMWF maupun Google, anggota Ensemble DeepMind, mulai dari siklon tropis yang sangat lemah hingga badai kategori 2. Perakiraan intensitas NHC awal akan mencoba membagi perbedaan tersebut, menunjukkan sedikit perubahan kekuatan dalam jangka pendek, sementara geseran tetap tinggi. Dan kemudian hanya terjadi intensifikasi bertahap setelahnya. Ini lebih tinggi daripada mayoritas panduan model badai regional pada siklus ini.
tetapi berdasarkan rata-rata ansambel Google DeepMind dan model HWRF. Peramal cuaca Papin. Nomor penasihat 1. Informasi yang disediakan oleh Pusat Badai Nasional, NHC.